Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-amwala qiyaman fi masalihid dunya wad din wa nazzama tariqata iktisabiha bima la tudahihal qawanin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul awwalina wal akhirin wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mu'minina wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih, faqad fazal muttaqun wa khasiral kafirun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, segenap jamaah Masjid Jami' Daril Muttaqin yang saya muliakan, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, di siang Jumat ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk hadir berkumpul bersama-sama menjalankan salah satu tugas dan kewajiban kita kepada Allah, yaitu kewajiban sholat Jumat. Kita mengharap semoga sholat yang nanti kita akan laksanakan dan juga yang telah kita laksanakan dan seluruh amal ibadah kita mudah-mudahan diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni dosa-dosa kita, dan juga semoga terus Allah bukakan pintu hati dan pikiran kita sehingga dengan mudah kita dapat menerima ilmu-ilmu dan petuah-petuah agama. Amin ya mujibas syailin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ada dorongan-dorongan baik yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ataupun yang datang dari sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dorongan itu yaitu mendorong kita untuk bersedekah. Memang manusia itu kan senang dengan harta. Sejak kecil manusia itu sudah kenal dengan uang. Sampai dewasa pun juga demikian, kecuali kalau dia sudah meninggal dunia, baru berhenti kesenangannya terhadap harta. Karena manusia itu senang banget kepada harta, jadi untuk bersedekah ini perlu dorongan kuat. Nah, dorongan kuat ini datang dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan datang dari Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya. Nah, salah satu dorongan Allah untuk bersedekah yaitu ayat yang berbunyi wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Artinya apa saja yang kamu keluarkan, apa saja, besar kecil, baru bekas, sedikit banyak, yang penting kan masih bermanfaat. Jadi selama yang kita keluarkan ini orang masih bisa memanfaatkan walaupun barang bekas, maka Allah berfirman fahuwa yukhlifu, dia akan gantikan. Ini dorongan saudara-saudara bahwa kita mengeluarkan sesuatu itu tidak sia-sia. Allah sudah janji. Kalau janji manusia yang baik ditepati, apalagi janji Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang memiliki alam jagat raya ini, yang menguasai rezeki, pasti saudara-saudara Allah akan tepati. Baik Allah akan gantikan di dunia ataupun digantikan di akhirat, ataupun digantikan dua-duanya. Maka kita enggak merasa takut dengan bersedekah karena sudah didorong oleh Allah untuk bersedekah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, jadi sedekah itu berfaedah. Sedekah itu menguntungkan. Di antaranya tadi menguntungkan kita, bukan menguntungkan Allah. Allah itu kan sudah maha kaya. Innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah itu maha kaya dari alam ini. Ketika Allah menyuruh bersedekah, itu bukan buat Allah saudara-saudara. Memang karena Allah, supaya ikhlas. Untuk ujian,
Apakah dia ketika mengeluarkan karena Allah atau bukan begitu. Tapi tetap saja keuntungannya balik lagi kepada kita. Inilah saudara-saudara yang menyenangkan di dalam ajaran agama. Bahwa Allah itu ketika membuat peraturan, entah itu peraturan perintahnya yang wajib atau peraturan larangannya yang haram, itu Allah nggak ngambil keuntungan. Yang untung kita saudara-saudara. Ini perlu dicamkan, perlu diendapkan di pikiran dan di hatinya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, salah satu faedah daripada bersedekah yaitu agar kita dijauhkan dari neraka. Siapa yang kuat dengan api? Api dunia saja kita nggak kuat saudara-saudara, apalagi api neraka. Berat sekali itu. Nah ini kita bisa yaitu hindari dengan cara bersedekah. Ada sabda Nabi yang berbunyi, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Artinya jauhilah siksa neraka dengan bersedekah walaupun sedekahnya hanya sebelah korma. Berapa sih sebelah korma? Nggak ada harganya saudara-saudara. Tapi ini kan untuk mendorong, jangan sampai absen, jangan sampai tidak bersedekah. Ya, berapapun ekonomi dan keadaan keuangan kita, tetap kita bersedekah. Walaupun kita miskin, nggak menunggu kaya dulu baru bersedekah. Berapa saja saudara-saudara kita disuruh bersedekah, tujuannya supaya dijauhkan dari siksa neraka. Kemudian di dalam hadis yang lain, ya, kalau tadi riwayat Imam Bukhari Muslim, ada riwayat Imam Tobroni. Nabi bersabda, innaha hijabun minan nar. Sesungguhnya sedekah itu adalah penghalang dari neraka. Liman ihtasabaha yabtaghi biha wajhallah azza wajal. Bagi yang bersedekah karena Allah mencari keredoannya. Pasti kita itu kalau bersedekah pasang nawa itu ya, semata-mata karena Allah, agar betul-betul nanti sedekahnya menjadi penghalang dari siksa neraka. Itu saudara-saudara salah satu manfaat dari bersedekah. Ada lagi nih manfaat yang lain, bahwa dengan bersedekah Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Ya, siapa sih yang nggak punya dosa? Ada sabda Nabi yang berbunyi, kullu bani Adam khata'un. Setiap keturunan Nabi Adam, itu kita ini adalah tukang berbuat kesalahan. Jadi nggak ada yang luput dari salah kecuali para nabi. Ya, mereka kan disebut maksum, terpelihara. Kalau kita saudara-saudara orang biasa, apalagi kita ini orang awam yang mudah tergoda, mudah terbawa bisikan setan, mudah hanyut dengan dorongan hawa nafsu begitu. Pasti kita punya dosa. Nggak ada yang kosong dari dosa. Nah, ada obatnya saudara-saudara, ada penghapusnya, yaitu dengan bersedekah. Sabda Nabi Muhammad SAW, as-sadaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar. Artinya sedekah itu memadamkan, menghilangkan kesalahan, menghilangkan dosa, seperti menghilangkannya oleh air terhadap api. Maksudnya arti yang gampang, api itu ya takluknya dengan air. Begitu juga saudara-saudara, dosa yang kita miliki ini bisa dilenyapkan dengan kita bersedekah. Itu dorongan agama, dorongan Nabi Muhammad SAW untuk kita bersedekah. Kemudian ada lagi, yaitu dengan sedekah memadamkan kemurkaan Allah. Boleh jadi kita telah berbuat sesuatu yang membuat Allah marah, yang membuat Allah murka. Saudara, kemurkaan Allah kita bisa padamkan. Dengan cara apa? Juga dengan cara bersedekah. Ini disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Hibban yang berbunyi, inna shadaqata la tudfi'u ghadabar rabb. Sesungguhnya sedekah itu memadamkan kemurkaan Allah. Jadi banyak saudara-saudara manfaat dan kelebihan serta keuntungan dari bersedekah. Tapi kan tidak layak saya sebutkan semuanya. Mudah-mudahan yang tadi telah saya sebutkan menjadi dorongan buat kita ini untuk bersedekah. Jangan pelit saudara-saudara. Karena sedekah itu buat diri kita.
Ya, sedekah buat diri kita, bukan buat orang lain. Manfaatnya tadi saya bilang kembali kepada diri kita. Kenapa kita mesti pelit buat diri kita? Mungkin kalau buat diri orang lain mungkin bisa pelit lagi, ya. Tapi kalau buat diri kita, kalau orang ada pelit, itu aneh, saudara-saudara. Maka dari itu bersedekahlah, insya Allah berkah. Nggak ada yang bersedekah, saudara-saudara, bangkrut. Justru yang berjudi, yang tidak pandai mengatur uang, itu yang bangkrut. Tapi yang bersedekah dan pandai mengatur uang, insya Allah hidupnya berkah dan hidupnya membawa kebaikan dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, untuk kita pergunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.